Mungkin seperti saya dulu mengikuti tradisi-tradisi, Ustaz. Terus tahun baru itu adalah betul-betul sebagai euforia. Saya itu betul-betul menikmati ketika berganti tahun, berarti saya meninggalkan tahun yang lama, saya menuju ke tahun yang baru itu dengan semangat yang semangat sekali lah. Bakar-bakar kembang api contohnya, itu saya sempat sampai habis banyak puluhan juta pernah. Terus ya seperti kelakuan-kelakuan jahiliyah yang lainnya, Ustaz, pada malam tahun baru. Nah, sekarang saya sudah muslim itu sempat dikasih tahu, nggak boleh lagi katanya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya, Ustaz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillahnya lagi pada malam hari ini kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa, atau kami ingin sedikit berbagi bagaimana sih sikap seorang muslim itu menyikapi tentang malam tahun baru, yaitu pergantian tahun Masehi. Nah, di studio kami telah hadir Ustadz Ali Firdaus. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Jadi beliau sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Jadi kita langsung saja tanya-tanya sama beliau. Begini, Ustadz, kita ini kan banyak melakukan, mungkin seperti saya dulu mengikuti tradisi-tradisi, Ustaz. Terus tahun baru itu adalah betul-betul sebagai euforia. Saya itu betul-betul menikmati ketika berganti tahun, berarti saya meninggalkan tahun yang lama, saya menuju ke tahun yang baru itu dengan semangat yang semangat sekali lah. Bakar-bakar kembang api contohnya, itu saya sempat sampai habis banyak puluhan juta pernah. Terus ya seperti kelakuan-kelakuan jahiliyah yang lainnya, Ustaz, pada malam tahun baru. Nah, sekarang saya sudah muslim itu sempat dikasih tahu, nggak boleh lagi katanya seperti itu. Nah, bagaimana tanggapannya, Ustaz? Bismillah. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, pada malam ini cukup luar biasa bisa hadir di studio. Ya, mudah-mudahan ini keberkahan ya, bukan hanya sekedar kita menyampaikan sharing, tapi ada nilai positif dan nilai kebaikan yang insya Allah akan berkelanjutan. Persoalan ini tentu setiap tahun akan selalu terulang, ya, selalu terulang. Dan bahkan malam tahun baru yang mungkin sebagian daripada teman-teman kita, kawan dan saudara kita menjadikan sebagai malam yang ditunggu-tunggu untuk kemudian melakukan berbagai macam kegiatan, ritual apapun ya. Itu sungguhnya mereka pada hakikatnya adalah ingin tersenyum ya, ingin gembira, ingin mengekspresikan atau ingin mewujudkan daripada perasaan hatinya di momentum seperti itu. Ya. Keterbatasan daripada ilmu dan pengetahuan ya, umat Islam pada khususnya, yang tentu ini sebetulnya harusnya kalau kita teliti dengan kacamata akidah, ini satu amalan atau satu perbuatan yang sangat memalukan gitu ya, sangat memalukan. Artinya kalau ingin ramai, ingin gembira, ya harusnya kalau kita Muslim ambillah di 1 Muharram, kan gitu kan? Ambil 1 Muharram. Nah, kenapa harus di 1 Januari gitu? Nah, ini baru Masehi ya? Masehi ya gitu ya. Artinya umat kita jauh dari pengetahuan itu. Apa sesungguhnya di 1 Januari? Mereka hanya ingin bergembira, ingin senang-senang, ingin berkumpul. Bahkan sesungguhnya ada satu kebaikan ya, barangkali ini kebaikan yang tanda kutip ya. Ingin melakukan sebuah perubahan di tahun berikutnya ya, gitu betul. Ya. Kalau resolusi. Bahasa kita sebetulnya sih waktu itu sebaiknya muhasabah, ya kan gitu ya. Betul. Muhasabah. Agar yang kemarin ya, perbuatan yang kemarin kemudian disadari, direnungi, taubat, kemudian yang akan datang dilakukan perbuatan yang baik. Itu kalau kita mengambil sisi positifnya. Kalau kita kemudian berbicara tentang akidah, satu keyakinan yang ini menjadi
nilai mahal atau barang yang sangat istimewa dalam kehidupan kita, yaitu akidah, kita akan terjebak ya di dalam jebakan-jebakan kemaksiatan, hura-hura yang nanti mengerucut kepada urusan akidah. Mungkin sebelumnya belum urusan akidah. Kalau kita bicara man tasabbaha biqaumin, bahwa minhum, barang siapa yang mengikuti sebuah kaum, dia bagian daripada kaum tersebut. Mungkin mengikutinya belum masuk kepada ranah akidah, masih kepada gaya hidup, stylenya dan lain-lain. Ini masih pada ranah itu. Tapi lama-kelamaan ketika ini tidak segera disadarkan, tidak segera kemudian diingatkan, lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah tradisi. Setiap tahun harus seperti wajib gitu ya jadinya. Akan menjadi seperti itu. Ini kerusakan akidah nanti akhirnya. Kita kata akidah. Ketika rusak dalam mengikuti mereka dalam ranah mungkin tadi ya pergaulan atau mungkin gaya hidup dan sebagainya. Ini mungkin belum mencenderai daripada akidahnya. Masih masuk ke ranah dia mengikuti mengikuti perbuatan maksiat yang dilakukan atau yang menjadi kebiasaan pihak sebelah. Tapi itu tadi kalau sudah seolah-olah menjadi acara yang wajib setiap 1 tahun. Karena kita merasakan loh ya selalu di jam 00 itu selalu ada, ya kan, ritual khusus ya. Khusus gitu. Ya, tiup trompet, gitu kan, betul. Ini pasti arahnya akan ke sana. Kita ingat ya hadis Nabi yang ini tentu bagi setiap mukmin cukup sabda Nabi itu sebagai nasihat bagi kita. Ya, beliau mengatakan begini, la tattabi'anna sunanan man qablakum sibran bisibrin diduru'an bidiro'in. Kalian pasti akan mengikuti orang-orang sebelum kita. Sebelum kalian itu. Kalian akan mengikutinya. Bahkan proses dan progres mengikutinya itu Rasulullah memberikan satu tamsil, perumpamaan yang sangat sederhana. Sibron bisibrin, sejengkal demi sejengkal. Sehasta demi sehasta. Ini kan sebuah perumpamaan dari Rasulullah bahwa ternyata terpengaruh budaya itu tidak langsung satu kali tak, itu betul. Nah, gitu ya, tidak langsung satu kali tak, terpengaruh itu pelan-pelan, sibron bisibrin, diro'an bidiro'in. Hingga Rasul melanjutkan dalam hadis itu, hingga apabila mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, engkau akan mengikutinya. Saat itu para sahabat masih meragukan siapa yang dimaksud oleh Rasulullah ini. Ya Rasulullah, yang dimaksud Anda apakah kaum Yahud wa Nasar? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Begitu. Jadi ternyata yang mendominasi daripada kerusakan ya budaya yang hari ini kemudian menuntut kita kaum muslimin untuk ya ekstra menjaga generasi kita, ekstra untuk menjaga akidah kita. Itu ya gaya-gaya yang tadi sudah menjadi satu kebiasaan tradisi yang melebur. Bahkan minta maaf ya, ada sebagian saudara kita yang kalau tidak melakukan, tidak ikut serta, kayak ada yang kurang dalam hidupnya. Ya kan? Ini tentu jadi evaluasi buat kita semuanya ya. Karena menjaga itu jauh lebih berat daripada mendapatkan. Kan gitu ya. Kita jaga lebih berat sih. Kita mendapatkan ya, kita bicara Islam ya. Kita mendapatkan Islam kalau Allah mentakdirkan ayah bunda saya Muslim, saya lahir dalam keadaan Muslim. Ya. Sebagian ya termasuk antum ya Allah takdirkan di perjalanan waktu Allah berikan Islam. Nah, jadi hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini memiliki nilai yang begitu luar biasa. Mendapatkannya mungkin gampang. Tapi menjaganya, mempertahankan, menjaga dengan bahasa istiqomah tadi itu sangat sulit, dengan berbagai macam hantaman, berbagai macam situasi kondusi dan sebagainya. Itu barangkali ya mukadimah yang bisa kita mungkin kita bisa masuk ke ranah yang lainnya gitu. Jadi memang pada hari ini memang bukan dari hari ini, mungkin ya sudah dari lama Ustaz ya. Betul. Dianggap sebagai suatu tradisi ya Ustaz ya. Subhanallah, berarti sampai sabda Rasulullah itu mulai terbukti satu persatu. Betul ya. Terus Ustaz, misalnya nih ada teman saya Muslim, dia ikut merayakan, artinya dia bereuforia, dia dia sampai merencanakan, saya akan keluar kota nih, saya akan ke sini, saya mau bakar kembang api, saya mau bikin barbekyuan di sini untuk
merayakan pergantian tahun. Saya sudah tahu ilmunya nih misalnya, Iya. saya sudah tahu ilmunya. Bagaimana nih cara menyampaikannya, Ustaz? Ya, memang berdakwah ini satu pekerjaan yang bergengsi dalam satu sisi, karena memang dia mengajak orang untuk baik, Nah. tapi betul-betul tantangannya sangat luar biasa. Berdakwah ini ibarat kita melempar bola di tembok ya. Ya. Kalau kita lempar dengan kekuatan keras, dia akan mantul ke muka kita. Keras juga. Ya. Kalau kita kemudian gelindingkan, dia pun mantulnya akan gelinding. Nah, begitu juga ketika kita ingin merubah kawan-kawan kita, menyadarkan saudara-saudara Iya. kita, ini memang ketika kita langsung frontal menyampaikan tentang hukum apa adanya, Pasti banyak. mereka mesti akan menolak. Menolak. Karena di dalam hatinya belum ada ruang itu. Ya kan ya, ruang itu belum Iya, ada. Ustaz, iya. Jadi mindsetnya itu belum sampai ke situ. Nah. Maka kemudian kita menggunakan berbagai macam cara, metodologi ya untuk mengetuk pintu hati dia hingga kemudian dia menyadari, oh ternyata nasihat, kemudian tausiah, kemudian pengajian selama ini bukan karena benci diri saya. Justru itu adalah ungkapan rasa cinta saudara muslim saya terhadap diri saya. Nanti dia akan sadar seperti itu. Nah, kalau kita ingat ya di dalam perkataan salah satu sahabat Rasul Umar bin Khattab, beliau mengatakan ijtanibu a'da Allahu fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah yang sedang melakukan perayaan. Kan ditanya, loh kenapa harus dijauhi? Iya, Kan iya. kita makhluk sosial harus bersosialisasi, kan begitu. Hablum minan nas, kan? Hablum minan nas. Loh kenapa harus dijauhi? Inilah kemudian hebatnya Islam ya. Islam itu tidak selalu memandang perkara dari sisi dohirnya, tapi memandang perkara dari sisi batinnya. Ada ruang-ruang yang ada wilayah-wilayah yang bisa kasat mata, ada yang tidak bisa kasat mata. Inilah yang disebut sebagai itu tadi. Umar bin Khattab mengatakan jauhilah musuh-musuh Allah yang sedang melakukan perayaan. Kenapa harus dijauhi? Kan di situ rame, di situ ekonomi sedang berputar, hiburan. Kenapa harus dijauhi? Kata Umar bin Khattab, karena apa? Laknat Allah turun di tempat itu, rahmat Allah dicabut dari tempat itu. Turun ya gitu. Jadi sisi itu kan berarti kita dituntut untuk memfikirkan dunia, menyambung, mengkorelasikan dengan akhirat. Kemudian bukan hanya dengan kasat mata kita memandang, bukan dengan kacamata kita, tapi kemudian langsung kita berpikir, oh iya, kalau kemudian berkah dicabut, laknat turun, apa jadinya? Ya kan gitu ya. Terjadi bencana apa lain sebagainya, saat itu sedang melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Maka untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, para muda pemudi, tentu kadang saya selalu menyentuh hati para pemuda kita. Itu gini ya, pemuda itu memang masa-masa labil, masa dia mencari jati diri, masa di mana dia mudah untuk ditarik kanan, tarik kiri, dipengaruhi, sehingga kemudian pengennya dia masa muda dia manfaatkan untuk kesenangan. Dia lupa, dia pasti mati. Yang kedua dia lupa, dia itu milik kedua orang tuanya loh. Ya kan gitu. Sekarang saya bilang begini, kalau Anda ingin berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, atau berbuat kriminal, kalau belum sampai pikiran ingat Allah, minimal ingat ayah bunda. Ah itu betul, minimal ya. Betul, kita mungkin ingat Allah masih terlalu jauh ya gitu ya. Belum sampai ke situ. Ingat ayah bunda. Betapa malunya, kecewanya ayah bunda kita saat kita melakukan perbuatan yang tidak disukai. Nah, dari situ kemudian kita ingin mengetuk pintu hati para pemuda-pemuda kita ini. Yuk, hargai orang tua kita yang dengan jerih payahnya, banting tulang peras keringat, membela, membina kita, memberikan sekolah sebagainya. Tujuan orang tua kita apa? Ingin supaya Anda bahagia. Betul. Dan kalau kita tanya setiap anak pengen juga membahagiakan orang tua, ya kan? Ya. Ini kan connect luar biasa. Cuman sebagian daripada teman-teman dan saudara-saudara kita ini ingin membahagiakan kedua orang tua itu hanya sebatas urusan dunia. Ada sebagian yang sudah sadar membahagiakan orang tua itu bukan hanya di dunia. Yuk kita bawa sampai ke surga. Nah ini menarik kan begitu. Nah, dari sisi ini banyak teman-teman yang memiliki sudut pandang yang berbeda atau memiliki definisi yang berbeda ketika ingin membahagiakan orang tua. Ada yang mengatakan, ada yang begini, orang tua saya akan bahagia kalau saya beliin mobil. Orang tua saya bahagia akan beli rumah. Orang tua saya akan bahagia kalau saya berangkatkan haji. Misalnya gitu kan? Dunia. Pokoknya
Ya kalau haji tadi masih urusan akhirat ya, tapi hal-hal yang lain dunia. Jadi dia terperangkap kepada apa ya? Dia membaca pikiran orang tua dengan membaca pikirannya orang tua, keinginan orang tua dengan ukuran dia. Bahwa kebahagiaan itu mobil baru, rumah mewah, wisata kemana, gitu. Jalan-jalan, gitu. luar negeri, Sementara orang tua kita kan semakin hari semakin tua. Benar. Semakin tua. Orang tua itu pola pikirnya berubah dengan sendirinya. Begitu ya. Ketika hari ini kita masih muda, pikirannya adalah, fantasi, kita ingin ini. Tapi ketika usia sudah mulai tua, pikirannya adalah akhirat. Dan orang tua kita hari ini pikirannya adalah bagaimana bisa hidup bahagia di akhirat. Yang nggak nyambung dengan anak muda yang masih itu tadi, masih foya-foya, masih mengecewakan, masih jauh dari urusan, masih maksiat, jauh dari Allah. Dia sebenarnya ingin membahagiakan orang tua, tapi ingat ya, orang tua Anda yang diinginkan itu bukan sebagaimana pikiran Anda. Begitu ya, gitu. Begitu. Bukan. Saya pernah memberikan motivasi begini ya. Kalau seandainya setiap orang tua itu kita tanya secara khusus ya, kita tanya, Ibu, Bapak, apa yang Anda inginkan? Ya, apa yang Anda harapkan terhadap anak-anak Bapak? Ya. Jawaban yang paling tulus dari hati beliau yang suci itu mengatakan, saya menginginkan anak saya menjadi anak soleh atau soleha. Ya. Yang kedua, saya menginginkan ketika akhir hayat saya, saat sakratul maut, anak solehku datang membisiki telinga kanan saya dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika Allah takdirkan saya meninggal dengan senyum bahagia, karena yang mentalkin adalah anak soleh saya. Lalu kemudian dia yang memandikannya, dia yang mengkafaninya, dia yang mensolati menjadi imam. Sampai kemudian dia yang memberangkatkan masuk ke liang lahat. Maka akhir hayat yang membahagiakan itu yang diinginkan setiap orang tua kita. Jadi orang tua kita semakin tua usianya, itu orientasinya makin akhirat. Cuman kita masih belum sadar. Ya, makanya kan saya ketuk saudara-saudara teman-teman kita yang masih berada di kubangan kemaksiatan. Yuk, sekarang pelan-pelan, step by step, kita mencoba untuk menyelami apa yang ada pada pikiran bapak ibu kita di usia tuanya. Mumpung masih ada. Loh, nyesel loh kalau sudah tidak ada, kan begitu ya. Sangat nyesel sekali. Jadi akhirnya kita mawas diri, hati-hati. Kita tidak mudah terpengaruh kanan kiri. Kita tidak mudah menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak manfaat. Ya gitu. Ketika berputar atau bertemu dengan 1 Januari, tidak ada pikiran lagi untuk kemudian hanya ingin menyenangkan hati, bergembira. Enggak. Bahkan kita sudah, itu bukan bagian daripada perayaan kita itu. Ya sudah, biarkan. Kemudian fokus di rumah atau fokus di tempat pengajian, diskusi dan sebagainya. Gitu. Ini seperti yang Anda sampaikan tadi itu, Masya Allah ya. Saya agak tiba-tiba kayak sedih gitu karena bicara orang tua kan. Jelas lah, tahu lah orang tua kita masih belum mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Insyaallah. Jadi betul-betul itu apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali, bahwasanya membahagiakan orang tua itu bukan hanya orientasinya dunia. Orientasinya itu bagaimana kita bisa membawa dan kita mendampingi dia sampai di kubur. Dan itu dalam keadaan yang pasti beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Seperti itu, Ustaz. Jadi tetap kita harus sampaikan dengan cara yang ya betul. Halus, pelan-pelan begitu saja. Betul. Gitu. Oh, berarti. Makanya terkadang gini, saya selalu memberikan apresiasi kepada siapapun, baik secara pribadi maupun mungkin kelompok, komunitas, NGO apa, yang kemudian melakukan berbagai macam upaya untuk menjaga akidah umat dengan caranya masing-masing. Ya gitu, dengan cara masing-masing. Nggak harus satu cara, tapi dengan berbagai macam cara. Ya, artinya gini, terkadang saya sebagai dai, terkadang kita hanya fokus di masjid. Kita hanya menunggu orang yang datang ke masjid, kemudian kita ajar dia, kita luruskan, kita bina. Sementara orang yang malu masuk masjid, kita lupakan. Betul. Kan gitu kan? Betul. Dia pengen, dia tahu itu masjid tempat mulia. Betul, dia pengen bersama-sama dalam satu shaf dengan kaum muslimin. Dia ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada ustadznya. Tapi karena itu tadi, karena malu dari penampilan. Ya, itu, mau malu dia, mau gini. Betul, maka upaya teman kita siapapun yang terlibat dalam dakwah, kemudian dia mengambil dari sudut ini, dia ambil sudut, silakan, yuk kita fastabiqul khair. Satu umat. Betul, insyaallah. Berarti tetap harus disampaikan ya, Ustaz. Betul. Karena memang kayak permasalahan
perayaan Natal juga setiap tahun banyak sekali kaum-kaum yang katanya Muslim mengakunya Islam, tetapi mengajak umat ini malah untuk ayolah kita bertoleransi atas nama toleransi. Nah ini pasti nanti akan keluar juga video-video yang serupa gitu dari tahun ke tahun. Berarti ketika kami juga berusaha untuk mendakwakan bahwasanya itu salah juga ya, bisa menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kami di hadapan Allah Ustaz ya. Iya, betul. Jadi tetap harus disampaikan dan itu bukan perayaan daripada perayaan kaum muslimin Ustaz. Iya, karena menjadi seorang muslim itu ya, itu membutuhkan kesempurnaan perangkat, kesempurnaan sikap, kesempurnaan perbuatan hingga 100% total Islam. Tapi jatuh keislaman itu cukup tercandung dalam satu kasus perbuatan. Cukup satu. Ya gitu ya. Ya gitu ya. Nah, jadi ketika kita jadi ingin muslim yang utuh, banyak perangkatnya nih. Banyak persyaratannya. Masya Allah luar biasa. Iya, paham. Ketika mau batal jatuh cukup satu. Keselio satu. Artinya berarti ini istiqomah luar biasa. Berat, istiqomah ini berat. Hingga sebagai orang yang ingin selalu berbuat baik, kita harus menjaga hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Hati kita jaga, jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Terus berprasangka baik kepada Allah. Ya, hati kita jaga, takutnya hanya kepada Allah, harapnya hanya kepada Allah, inginnya hanya kepada Allah. Semua serahkan kepada Allah. Lari ke lisan kita. Karena hati, lisan, dan anggota badan kan, lisan kita. Jangan kemudian kita menganggap ucapan lisan ini tidak punya makna. Ucapan lisan itu betul-betul punya makna dalam Islam. Syahadat, iya kan? Syahadat dengan jadi muslim. Ketika jadi muslim, hak dan kewajibannya berbeda sudah dengan yang sebelumnya. Orang mengucapkan saya terima nikahnya, lisannya mengucapkan. Orang yang kemarin wanita yang haram dipegang, disentuh, digandeng, digendong, sekarang menjadi halal, kan begitu kan? Ketika menyembelih, seorang menyembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka sembelihannya menjadi halal. Jadi halal. Tanpa menyebut nama Allah jadi haram. Meskipun itu dagingnya halal. Halal secara zatiah halal. Secara maknawiyah karena dia tidak menyebutkan nama Allah menjadi haram. Jadi ternyata lisan ini di dalam agama kita itu tidak main-main. Makanya dusta itu di dalam agama kita sangat-sangat dibenci. Dusta itu luar biasa. Ya, dusta. Kemudian yang ketiga adalah praktek anggota badan kita. Ketika seseorang ingin disebut sebagai seorang muslim, maka antara hati, lisan, dan anggota badan harus sinkron. Begitu. Tetapi ketika seseorang kemudian mau tidak mau, hatinya, lisannya bagus, hatinya berontak, maka dia bukan muslim. Dia tidak sinkron. Dia bisa jadi kafir. Atau sebaliknya. Ya, sebaliknya. Hatinya dia terima. Hatinya terima Islam. Tapi lisannya lisan dia mau. Anggota badan tidak mengerjakan, seperti Abu Thalib paman Nabi. Ya kan gitu. Dia sehingga dukung dakwah Islam luar biasa, tapi dia tidak mau beriman. Bersadat. Gitu. Jadi kadang saya begini ya, Masya Allah, betapa beratnya kita menjaga nilai Islam ini, menjaga iman kita, betapa beratnya. Dan kemudian ujian di sekitar kita juga luar biasa. Kita punya tugas untuk menjaga iman, ya, meningkatkan iman, sementara iblis punya kebiasaan menghancurkan iman. Kebiasaan dia sudah menjadi karakter dia, bagaimana merusak daripada iman kita. Ketika kita sudah mendapatkan nikmatnya iman, kita sudah merasakan nikmatnya iman, kita sudah mencicipi nikmat iman yang begitu sangat luar biasa ini. Nggak susah diungkapkan ya. Selayaknya kita sebagai seorang manusia, saya sering memberikan analogi begini ya. Kalau di Kota Palu ini ada sebuah warung, ya warung makan yang bersih, servisnya bagus, murah, kemudian pokoknya serba top, bagus lah. Maka ketika ada orang yang ingin masuk Kota Palu bertanya kepada kita, Bang, Mas, Kak, Dek, di mana warung makannya enak? Langsung rekomendasikan. Loh, kok bisa Anda rekomendasikan? Karena kita tidak mau apa yang kita nikmati itu hanya kita yang merasakan. Kita pengen rasa ini dirasakan oleh dia. Betul. Begitulah iman. Begitu iman. Jadi nikmatnya iman hari ini yang kita rasakan. Yang susah untuk divisualkan. Susah untuk dilukiskan. Sangat luar biasa nikmatnya. Kita pengen rasa ini bukan hanya kita yang sendiri yang rasa. Kita ingin menawarkan kepada teman kita, sahabat kita, kawan kita, orang-orang kita cintai. Sehingga mereka pun merasakan nikmatnya iman ini. Berarti tugas kita itu hanya menyampaikan. Dan selebihnya kita doakan agar
mereka juga mau membuka hatinya untuk menerima dengan sebaik-baiknya. Betul, insya Allah. Seperti tugas-tugas seperti antum begini nih, PR-nya banyak sekali Ustaz ya, Betul. bagi pendakwah. Betul ya. Oh, Masya Allah. Kadang-kadang gini, Hai, karena kita sadar PR kita banyak, maka ukhuwah harus kita kuatkan. Itu Gitu. kunci paling Karena gini, masalah umat nggak akan selesai. Iya. Semakin tua umur zaman ini, semakin rumit persoalan. Gitu. Dan kita nggak bisa menyelesaikan diri kita dengan cara kita atau dengan kekuatan dan potensi kita sendiri. Maka kemudian ukhuwah menjadi kekuatan luar biasa. butuh berkolaborasi. Berkolaborasi. Kayak antum sampaikan Betul. tadi, ada yang di mimbar, ada yang di lapangan, ada yang di Masya Allah. Berarti memang penting sih. Karena saya juga ketika masuk Islam jadi bingung, sempat kaget Ustaz. Jadi ketika di Islam kok apa-apa nggak boleh, ini nggak boleh, apalagi sudah mempelajari namanya sunnah kan. Ketika sudah dapat Islam masih umum, boleh spesifik lagi, dikerucutkan lagi. Waduh, kok Islam kok ruwet ya? Karena saya kok seribet ini gitu loh. Kok harus kerjakan sholatnya, harus gitu loh. Nah, Saya kalau ada pertanyaan begitu, Hai, jawaban saya begini. Ya. Itu karena memang level kita belum sampai. Sama dulu ketika saya masih SD, kemudian saya berpikir pelajaran kimia, bahasa Inggris, itu gimana sih? Atau bikin sebuah karya tulis, ya, atau skripsi itu bagaimana? Masa SD kita kumpul dengan kongko-kongko dengan teman kita, yang dibicarakan kelereng, layang-layang, itu dunianya. Gitu. Tapi ternyata setelah kita masuk dunia SMP, SMA, kuliah, oh ternyata bisa ya, gampang. Begitu juga level dalam kita beribadah kepada Allah. Awal-awal kita merasa berat, beban ini susah. Tapi seiring perjalanan waktu, Allah pandaikan kita, Allah mudahkan kita. Yang penting kita mau menerima dulu, kita membuka hati. Betul dulu. Ya. Jadi mungkin itu ya, membuka hati itu poinnya. Betul ya. Membuka hati dan mau menerima. Berarti orang yang biasa suka bantah-bantah itu karena ya Ustaz, apa namanya? Dia belum, atau memang karakternya manusia nih. Kita suka mengerjakan sesuatu, ternyata itu barang dilarang oleh syariat, misalnya haram, misalnya diharamkan. Kita pelaku nih. Karena kita belum tahu ilmunya, kita biasanya bantah dulu. Itu mungkin fitrah ya. Karena gini, dia akan mencari dalil pembenaran. Bukan kebenaran. Pembenaran. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang rela dituduh berbuat buruk. Tidak ada satupun. Iya sih. Seandainya, maafin ya, seandainya si fulan ada melakukan perbuatan maksiat, kriminal, dia nggak rela dirinya langsung ditunjuk. Ente pencuri, nggak rela. Begitu juga teman-teman kita membela diri. Teman-teman kita yang terjatuh, terbiasa, masih melakukan perbuatan maksiat, masih berbuat keburukan, itu dia ingin mencari dalil pembenaran. Jadi maklumi gue lah, maklumi aneh lah, gitu loh, maksudnya gitu. Maka seperti ini tuh, suasana hati seperti ini, itu memang kadang saya menerapkan cara apa ya? Pendekatan. Kalau ada bahasa ajak traktir makan, ngobrol santai, jangan sentuh masalah privasinya. Beri dengarkan dulu keluh kesahnya. Ya, keluh kesahnya. Pokoknya kita jadi pendengar yang baik, pokoknya jadi teman yang baik. Ya, sampai pada tingkatan dia merasa nyaman dengan kita. Baru poinnya kemudian kita masukkan. Dan ketika dia mendapatkan sentuhan hidayah dengan cara seperti itu, dia merasa ini yang terbaik. Maka dia rela kemudian meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan ini. Makanya saya terkadang mengingat perkataan Umar bin Khattab, ya, bisa jadi orang-orang yang kelam daripada masa lalunya, dia akan mengukir kebaikan sejarah mulia di masa depannya. Contohnya dia juga, ya, beliau juga. Beliau juga. Masya Allah, Masya Allah. Malam ini luar biasa sekali nih. Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan. Masyaallah. Sudah berkenan untuk datang ke studio kami. Ini juga salah satu cara kami untuk mempererat tali silaturahim antar sesama kaum muslimin, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan penjelasan dari Ustadz Ali Firdaus mengenai bagaimana sih sikap kita sebagai kaum muslimin itu untuk melihat atau perayaan-perayaan yang memang sebetulnya itu tidak ada dalam syariat atau dalam ajaran agama kita. Jadi mungkin pesannya itu dari saya pribadi adalah jangan latah. Penting untuk kita belajar ilmu agama dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin begitu Ustaz ya? Ada tambahan Ustaz? Mungkin untuk saudara-saudara kita. Ya, tambahan yang mungkin bisa kita anggap sebagai
closing ya dalam Iya. pertemuan ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak selamanya kita berada pada posisi saat ini, posisi kita. Iya. Tidak selamanya. Mungkin ada sebagian yang merasakan hari ini duitnya banyak. Ada yang merasakan hari ini posisinya cukup Jabatannya bagus. bagus jabatannya. Ada yang merasakan mungkin fisiknya sehat walafiat, wajahnya tampan, cantik, rupawan. Iya. Tapi itu tidak selamanya. Ya, itu tidak selamanya. Ada fase, ada masa di mana kemudian semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Tapi ingat, apapun yang berubah dalam kehidupan kita, Allah yang kita sembah tidak akan berubah. Allah masih membuka pintu maafnya, pintu ampunannya. Sehingga hari ini yang masih merasakan itu, cepat-cepat ya kita melakukan langkah, melakukan perubahan. Karena insya Allah ya, yakin dan percayalah, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita pasrahkan jiwa raga kepada Allah, Allah akan jamin segala kebutuhan kita. Setuju. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini dalil ini menjadi motivasi kita. Ternyata barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari persoalan yang dihadapinya. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka, dari arah yang tidak diduga. Hari ini minta maaf, manusia itu masih fokus kepada finansial. Masih fokus seperti itu. Ya. Kalau nggak ada duit, mati. Kalau nggak ada duit, susah. Masih fokus seperti itu. Padahal ada nilai yang sangat luar biasa, melebihi daripada hanya sekedar duit dan nominal duit, itu yaitu adalah nikmat Allah, hidayah Allah, pemberian Allah, rahmat Allah, berkah Allah. Ini semuanya Masya Allah. Semua. Kalau sudah kita mendapatkan ruang di dalam rahmatnya Allah, apa yang kita inginkan, harapkan, tentu Allah akan mudahkan. Gitu ya. Jadi closingnya saya hanya menyampaikan itu. Ya mudah-mudahan saya berdoa dan doakan saya juga. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah. Amin. Saudara teman kita yang masih belum, ya masih berada di ruang-ruang itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sehingga bertobat di jalan yang benar. Amin. Yang sudah bertobat istiqomah, yang sudah istiqomah diberikan kekuatan oleh Allah. Ya, sehingga di dunia kita dikumpulkan dalam kebahagiaan seperti ini, kelak di akhirat kita dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dari kami. Baik, demikian bincang-bincang santai kami. Semoga bisa memberikan manfaat. Dukung terus channel YouTube Mualaf Center Sulteng. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.